Masya Allah. Hanya mendengarkan ceramah Kiai Zainuddin MZ, jadi mengenal Islam Pak ya? Alhamdulillah ya. Benar, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Memang beliau kondang sampai hari ini. Iya benar. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dengan izin Allah diperkenankan untuk bersilaturahim, berkunjung ke rumah saudara kita, seorang mualaf. Beliau namanya Pak siapa Pak? Dian Herlambang lengkapnya. Dian, tinggalnya di Kecamatan Cijeruk, Kota Bogor. Kisahnya sangat menarik. Seperti apa? Insyaallah kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama. Pak Dian, nama aslinya siapa ya sebelum memeluk agama Islam? Nama aslinya Dian, panggilannya nama lengkapnya Dian Herlambang ya, yang dikasih orang tua itu. Usianya berapa Pak? Masuk 40 ya, kelahiran tahun 82 saya. Kalau sebelum tinggal di sini, aslinya dari mana? Saya asli bapak dari Solo, ibu Salatiga, kelahiran Jakarta, besar di Palembang, dewasa di Bangka. Sudah berkeluarga Pak saat ini? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah dititipkan Allah anak satu ini. Masya Allah. Jadi lengkap ya. Alhamdulillah. Awal mengenal Islam itu bagaimana ya? Alhamdulillah saya kenal itu ya karena bapak saya dulu itu usahanya selalu di pasar, dulu buka bengkel tambal panci sama solder gitu ya. Jadi sering dengar di ceramah-ceramah khususnya sebelum maghrib ya. Terkhusus paling senang tuh saya dengar ceramahnya almarhum Ustadz Zainuddin MZ, itu yang paling saya seneng itu. Tahun berapa itu Pak ya kira-kira? Itu saya di pasar itu di Palembang itu terhitung mulai dari tahun 91 sampai 94 itu sebelum saya berangkat ke Bangka lagi itu. Apa yang buat Pak Dian tertarik dengan Islam? Dengan Islam ini terutama yang saya menarik itu ceramah Zainuddin MZ. Antara ceramah kan untuk pelajaran ya dari ngaji, dengan kenyataannya itu benar apa adanya gitu pun lebih enak saya menangkapnya. Indah lah dan enak gitu kalau pribadi kata bahasa saya ya. Itu yang pertama saya mengenal Islam tuh dari kalamnya almarhum Haji Zainuddin MZ mah. Dan berkesan sampai hari ini ya? Alhamdulillah Ya. sangat berkesan, sujud syukur kepada Allah bisa dapat nikmat iman, nikmat Islam, mudah-mudahan bisa selalu saya bawa sampai akhir hayat saya. Masya Allah. Hanya mendengarkan ceramah Kiai Zainuddin MZ, jadi mengenal Islam Pak ya? Alhamdulillah ya. Benar, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Memang beliau kondang sampai hari ini. Iya benar. Orangnya tidak ada, sudah almarhum dengan izin Allah, tapi karyanya Masya Allah. Benar. Masih diingat-ingat orang. Alhamdulillah, benar. Pak Dian, banyak orang mengatakan bahwa Islam itu keras, radikal, teroris lah, intoleran. Menurut pendapat Pak Dian setelah masuk Islam bagaimana? Enggak, itu kan apa yang digadangkan di media ya. Itulah mungkin makanya gunanya kita harus pintar menelaah, khususnya di zaman media sekarang, di akhir zaman ini ya. Jadi ya kalau mau kenal Islam ya dekati. Terakhir kata guru yang ngaji, dalami, jangan yang katanya ya. Kalau mau kenal ya kita harus dekat ahlinya, gurunya gitu kan. Rahmatan lil alamin benar, penyempurna agama benar, agama akhir zaman yang sempurna benar, itu semua. Jadi itulah yang bikin tekad saya bulat. Insya Allah saya tekadkan dan selalu pengen terus belajar Ustadz itu. Siapa yang membimbing Bapak ketika masuk Islam? Dibimbing dari sini sekarang ini, saya kan dipimpin syahadat tuh tahun 2005 oleh almarhum Pak Haji Badudin dari keluarga Bani Hamim. Sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih mengikuti
terutama pengajian mingguan ya, sambil belajar baca lah. Itulah yang sekarang saya minta bimbing dan saya belajar di sini di daerah Cihideng sini, Desa Palasari. Apa perasaannya Pak ketika pertama kali masuk Islam? Ya kalau perasaan banyak ya, terutama waktu menjalankan ibadah terkhusus hari 5 waktu. Saya nggak bisa langsung mau belajar malu, udah tua. Karena dulu kan saya khususnya masih jadi supir truk lintas Jakarta Bangka. Jadi kadang guru saya itu beli buku 5.000, nanya sama teman-teman, bermacam-macam cerita. Bahkan Al-Fatihah pun saya kalau sholat tuh sambil saya bawa berdiri sholat Al-Fatihah itu waktu pertama. Saya pengen bisa. Saya pengen punya guru, alhamdulillah Allah nggak mengingkari, semuanya diberi jalan kemudahan. Bahkan di sini, alhamdulillah, kalau bahasa di Bogor nih, daerah Palasari sampai ke Cipelang, gudangnya kiai di sini tinggal mau dan tidaknya belajar. Mudah-mudahan saya minta doa semuanya bisa belajar ngaji khususnya. Apa perasaannya Pak ketika pertama kali sujud? Wah, perasaan itu susah untuk dibilang, yang jelas beda, tenang. Terkhusus saya latar belakang dari dunia jalan, dari kecil besar di terminal, udah tuh loncat lagi ke dunia lintas, khususnya jalur Sumatera, jauh lebih tenang. Jadi kalau untuk dikatakan perasaan tuh bahasanya mah alhamdulillah lah gitu, susah ngejelasinnya. Ketika Bapak masuk Islam, apakah ada pertentangan dari keluarga, dari orang tua, Bapak, Ibu, atau saudara? Ada, tapi alhamdulillah tidak begitu besar ya. Pertama memang orang tua juga udah meninggal di Palembang waktu kejadian kerusuhan tahun 98 ya. Paling ya protes tetap ada dari keluarga yang perempuan. Cuman ya alhamdulillah saya serahkan diri ke Allah semua, pun sekarang berjalan. Hanya itu aja sih, memang ada tetap namanya hambatan tuh ada. Tapi hambatan terbesar itu dari diri saya sendiri itu yang belum bisa baca, menjalankan yang dulu cuman hari Minggu, ini sekarang 5 waktu gitu kan. Tapi semua berproses, alhamdulillah sekarang mah. Hal-hal yang paling berat Pak, ibadah dalam Islam? Kalau saya pribadi terkhusus tuh sholat subuh saya pribadi. Karena saya sekarang berhenti dari mobil itu kan saya dagang. Kebiasaan saya dari supir dulu selalu di jalan malam, bahkan belum tidur. Kendalanya di subuh untuk pribadi sekarang saya, tapi pribadi saya mah. Minta doanya mudah-mudahan saya bisa istiqomah di sholat subuhnya ini. Apa yang menjadi tantangan Bapak setelah masuk Islam? Yang pasti memang tantangan terbesarnya soal ibadah ya. Kita harus sholat, sedangkan sholat itu secara ini kan harus benar. Yang jadi tantangan saya tuh sombongnya saya ini malu mau belajar. Sedangkan di Islam kan harus belajar, harus ada guru. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, rasa itu hilang. Yang ngikutin memang sunnahnya kan wajibnya harus punya guru. Itu sih. Pertama belajar juga kalau bareng-bareng diliatin saya lagi ngeja, malu. Pernah nggak dihina-hina orang gitu? Ada tetap. Ya emang arahnya sih terkhusus waktu saya masuk kan saya masih di dunia supir tuh pengejekan ya. Ada yang bimbing tapi dia bilang saya cuman ini, tapi ada yang ngejek karena ada istilah di dunia supir tuh kita buaya tetap buaya katanya. Tapi ya segalanya tuh saya memang cerewet, saya tanyakan lagi. Tapi berjalannya waktu ya, bahkan yang dulunya bercanda, ngejek gitu ya, lama-lama bahkan begitu saya bulan puasa, ngikutin puasa juga, kadang dia yang bangunin, sahur dia yang nyiapin, karena teman kan, beliau kan udah pada muslim duluan. Tapi berjalannya waktu sekarang alhamdulillah sih teman-teman banyak ngedukung, bahkan kalau siangan sholat itu kelewat ya dia yang bangunin sekarang. Alhamdulillah kalau Allah ngasih jalan untuk semuanya, lagi kita masih kata guru juga asal kita mau berusaha dan arah kebaikan gitu. Kalau dunia jalan itu seperti apa Pak sebelum masuk Islam itu? Kalau diceritainnya juga panjang, tapi terkhusus memang satu keras, kedua banyak halangannya. Bukannya saya menjelekkan di sisi lain dari tempat saya bekas dulu supir, sebab ya dunia jalan harus keras. Bukan berarti juga nggak bisa ibadah bisa, cuman kadang pas mau ibadah kita lagi bawa mobil besar, mau parkir susah. Di kapal ada, kadang kita tempatnya karena itu musola kecil, sebagian penumpang tidur di musola. Kita bangunin, dia marah. Itu aja ya yang jadi kendala begitu dulu masih hidup di jalan.
Alhamdulillah, saya tekadkan sekarang saya dari 2017 kemarin stop dari dunia mobil. Sekarang berubah usaha di dagang mie ayam bakso sekarang. Alhamdulillah, banyak waktu lah tinggal sayanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam ibadahnya. Kalau dibilang kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak dari awal, tapi saya yakin Allah semua udah punya rencana, udah kode dan kodarnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum akhir hayat saya mah bisa, kepengennya mah bisa cukup bekal ya, mudah-mudahan diizinkan Allah. Alhamdulillah saya bisa tinggal di Bogor ini, terkhusus daerah Desa Palasari ini yang berkiblat guru-guru kita ini semua dari di sini di Cipelang. Alhamdulillah juga Allah bisa memberi saya kesempatan dekat dengan keluarga Cipelang, keluarga keramat Empang dari keluarga Habib Alatos ya, khususnya bisa dikasih kesempatan. Semua juga bisa sih sebenarnya, itu kan pengajian umum ya, tapi kalau tidak izin dari Allah juga nggak mungkin semua itu. Ini itu bukan dari saya, semua dari Allah. Hanya niat saya itu mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Amin. Dan juga untuk saudara yang muslim terkhusus, jangan lalai dalam ibadah apa yang disarankan oleh guru-guru kita. Sholatlah berjamaah, pengajian, thalabil ilmu. Dan untuk yang masih mencari khususnya tentang Islam, saya pribadi jangan ragu. Mudah-mudahan saya bisa bekal diri saya, bekal untuk sekarang ini bisa membimbing anak istri saya terkhususnya. Semua itu kan nanti ada pertanggungjawabannya. Takut dan ngeri kalau kita nggak siap-siap dari sekarang. Sementara cuman di sini kan, yang lama nanti di alam kubur dan di alam barzah nanti yang lebih lama. Yang mumpung masih di dunia, yuk kita cari bekal, yuk kita thalabil ilmu. Sebab bekal itu nggak lain dicarinya di tempat-tempat pengajian, dekat dengan guru-guru. Alhamdulillah kan pengajian sekarang juga banyak, tempatnya nyaman, dikasih kopi lagi kan, paribasa tinggal duduk. Nggak kedengar kayak guru-guru kita zaman dulu mau ngaji sampai diganggu. Kalau keluarga masih Nasrani Pak atau sudah Muslim? Keluarga saya 6 bersaudara, 3 cewek 3 cowok. Alhamdulillah yang cowok alhamdulillah mualaf semua. Alhamdulillah. Yang perempuan yang 3 masih ikut dari ibu, Kristen Nasrani gitu. Minta doanya mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah, dan itu yang selalu saya minta. Keluarga saya yang perempuan berserta suami dan keluarganya mudah-mudahan diberi nikmat iman, nikmat Islam, menjadi muslim. Minta doanya untuk semua. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.